kalau mau nonton ke Newcastle, nonton di sana langsung, kita naik haji bareng-bareng, bolehlah kita ntar bareng-bareng ke sana, kita arrange semuanya. Jalan melewati orang-orang semua terkesima, pemuda dan pemudi semuanya bergembira. Kita pergi ke Scotland Road melihat Legend Races. Selamat sore semuanya teman-teman Indotune Army. Ada yang mungkin fansnya dari Indotune Army dan juga komunitas sepak bola di seluruh Indonesia. Selamat sore, salam olahraga bersama saya Jeren 23. Ingat ya teman-teman ya, bentar lagi kita akan live bareng dengan Om Arif Rahman, salah satu fans Newcastle United ya. Selamat sore Om Arif. Salam olahraga, salam bola. Salam take over. Salam take over ya. Suara sudah oke Om ya? Suara oke, aman. Gimana? Yap, Om. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi mengenai takeover ini, boleh nggak Om Arif kira-kira perkenalkan dulu Om Arif sendiri ke anak-anak Indotune Army yang lagi di live ini. Halo, nama saya Arif Rahman. Kebetulan kalau sekarang mungkin dikenal sebagai travel blogger atau travel writer dan berhubungan dengan travel dan lain-lainnya. Dan saya dukung Newcastle udah dari tahun 96-97 lah, zaman Alan Shearer dulu. Dan sempat naik gaji juga tahun 2015 ke sana, ya gitu sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Mas Anung. Ada ini beberapa komen ya. Aku sekarang di Bintaro soalnya, jadi nggak bisa nobar semua orang. Oke. Jadi sekarang posisinya di Bintaro ya, Mas ya? Aman. Ya ini, Mas Arif bisa ceritakan sedikit nggak kira-kira how you become a fans of Newcastle United? Like 96-97? Ya. Jadi tahun dulu itu nggak sengaja sebenarnya, waktu mulai suka bola mungkin gara-gara SMP lah, teman-teman pada main bola gitu kan, suka bola minta ke bokap beliin baju bola dong, apa aja gitu kan. Ternyata dibeliin sama dia baju garis-garis begini cuy. Tapi waktu itu masih belum ada Adidasnya. Itu masih baju polosan doang, hitam putih, ada tulisan ya kayak gini persis nih. Cuman palsu lah ya kan. Waktu di Semarang nggak ada yang asli kan, zaman dulu susah banget kita cari yang asli. Nggak ada. Terus yang KW aja di toko apa ya, tokonya Mas Adung tahu kan, di Simpang 5 tuh ada toko apa sih, Seven Sport ya, Seven Sport merek bola ya, baju bola ya, di seberang Matahari Simpang 5 lah, Mas Adung tahu pasti. Terus beli di sana, terus gara-gara akhirnya tahu di Newcastle, ini kenapa Newcastle, terus gue beli tabloid bola waktu itu, baca-baca Newcastle apa aja sih yang bagus. Ada Alan Shearer nih, mulai saat itu kita belajar Newcastle lah, asik juga ternyata dukung Newcastle lah gitu, sampai sekarang. Nah dulu itu karena gue belinya baju polo dulu lah, baju KW, gue beli sablon ini Adidasnya di depan emperan sekolah gitu, ada yang jual Adidas, gue sablon sendiri gosok gitu. Jadi lah baju KW tapi ada Adidasnya gitu. Jangan dulu banget lah itu. Katanya dulu kan juga terkenal ya waktu zaman-zamannya baju-baju bola masih belum masuk ke Indonesia. Jadi kita setiap kali beli baju bola itu pasti ada mereknya namanya Austi. Pasti ada ya. Tapi kalau Austi itu dia ada gambar kangurunya di sini kan. Ada logonya kan ya kan. Kalau yang sekarangnya dia polos deh. Berarti jadi dulu jadi fans Newcastle United ini ini ya, your father bought you a jersey. Jadi start dari sana, Om Arif itu belajar. Oke, pemain favoritnya Alan Shearer ya? Zaman-zaman Alan Shearer, terus Solano, Rauden Robert, dan zaman-zaman dulu lah. Yang Solano, oke. Ngikutin sampai sekarang ya Om ya? Ngikutin. Sekarang, oke. Dan bajunya memang udah klasik banget ya. Om Arif, nanya lagi, pernah nonton bareng anak-anak ini nggak ya, itu dengar di Jakarta? Udah lama banget, tahun berapa tuh sama si Obi dulu tuh, sama si Pandu dulu, zamannya masih nyanyi sama si Pandu tahun berapa berarti ya? Dulu di Jakarta yang di KFC Gunawarman gitu-gitu kan, tahun udah lama banget tuh, anjir, 2000 berapa, 2013-14 lah, sekitar itulah. Habis itu kayaknya sibuk jadi jarang nonton lagi gitu. Oke. Jadi semoga nanti take over atau jadi atau enggak ini ya bisa join barengan kita ya ke
kesibukannya nanti Enggak, disisihkan semua. waktunya sedikit join ya. Kan sama-sama ya kan. Iya. Pada sendiri ini merupakan travel blogger kan, dan kalau saya ini sebagai orang suka traveling juga ya, seperti yang saya baca-baca ya di What Travel ya, WHA Travel ya, punya Om Arif ya, ya pribadinya ya. Oke Om, kita lanjut lagi. Jadi selain sebagai travel blogger, Om Arif sendiri juga food ini ya, food blogger juga ya. Sekarang lagi sering bikin video kuliner sekarang di YouTube. Gitu. Oke, kuliner. Ya, jadi sambil dikenalin ke anak-anak Indotun Army kan. Boleh. Kalau kalian sempat main ke YouTubeku, aku lagi bikin playlist kuliner namanya Datang Senang Pulang Kenyang. Itu jadi kayak kita kuliner dari berbagai daerah di Indonesia, terus yang legendaris aku kumpulin, aku jadiin video, sama beberapa yang luar negeri udah ada. Termasuk yang paling mungkin kalian penasaran ada kuliner dari Korea Utara, kemarin sempat aku bikin videonya ketika jalan ke sana. Gitu. Sampai dari Korea Utara ya. Itu banyak itu. COB itu doyan tuh makanan dari Korea Utara. Ini juga ada beberapa kayaknya di sini nggak join. Ini kita juga ada beberapa teman-teman ya yang sudah join ya our live show. Ada Newcastle United di Hong Kong yang join up dengan kita. Hi, NFC Hong Kong, how are you? Everything's doing good ya? Oke, ini ada Anas. Oke, Pandu sekarang gimana nih? Pandu hilang. Oke, Mas Arif, kita langsung ke topik utama nih. Sorry ya, jalan-jalan. Siap. Topik utama kita, kenapa saya hari ini bikin posternya itu take over atau fake over? Why I make this topic become up again? Karena kayaknya kita itu selalu digantung ya untuk masalah take over ini. Ada yang sudah malah udahlah nggak apa-apa lah. Ada yang sampai udah maksudnya menghibur diri sendiri, ya udahlah nggak apa-apa kalau misalnya nggak jadi take over, tetap akan dukung Newcastle. Padahal di hati kecilnya juga ini ya, dia kenapa lagi nggak jadi ya mungkin. Gimana pandangannya Om Arif sendiri? Ya kalau aku sebagai pendukung Newcastle emang udah sabar-sabar aja sih, emang udah sering kan isu-isunya dibeli karena udah sempat muncul sampai sekarang. Yang paling tapi kayaknya tahun ini yang paling kenceng sih gosipnya sih, udah sampai katanya minggu depan udah pasti nih, udah di-approve sama PL, terus tinggal beli doang. Nah, jadi tapi nggak tahu, tapi tahun ini agak sedikit optimis dibanding tahun lalu, karena udah ada bukti-buktinya udah lumayan banyak kan untuk take over-nya, bahkan akun-akun orang-orang Arab tuh udah pada follow Newcastle semua gitu kan. Wah, ini masa nggak jadi sih kayak gitu. Jadi kayaknya lebih sedikit optimis lah dibanding tahun-tahun lalu kayak gitu. Jadi lebih optimis ya kali ini ya, lebih optimis take over ini akan terjadi ya. Yes. Dan walaupun gagal juga nggak masalah. Gagal juga nggak masalah Om ya. Nggak masalah. Yang udah biasa kan tiap tahun mulu. Jadi inti dari konversasi kita, pertanyaan saya hari ini berarti jadi ataupun tidak jadi, Anda akan selalu setia mendukung ya. Oke, bagus. Jadi ini buat teman-teman Indotun Army ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang fans Karbitan lah, atau fans yang kemarin sore udah dengar take over, jadi ada cari nih Newcastle United Community Indonesia gitu kan. Akhirnya muncul banyak juga ya. Sebelum itu kalau kita mau cari community Newcastle United di Indonesia itu kayaknya munculnya cuma beberapa kan. Tapi kali ini banyak ya kemarin banget ya. Mungkin orang juga sambil ngambil kesempatan tersebut untuk ya tahulah biasa sekarang kan Instagram kan juga bisa ini ya, bisa gain followers ya kita ini aja deh, ngambil hikmahnya aja ya Om ya, betul nggak? Gue takutnya udah jadi take over ternyata degradasi. Sebenarnya ini poin yang paling bagus Om ngomong masalah degradasi. Suatu tim yang dimiliki oleh owner yang sangat kaya belum tentu sukses Om. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Sukses itu bukan hal yang bisa dilakukan dalam arti membalikan telapak tangan Om ya. Membalikan telapak tangan. Sukses itu butuh waktu ya, sama seperti Manchester City yang dia hadapi ya. Karena Manchester City ini dia sudah juara Liga Inggris berkali-kali, tapi dia memfokuskan juara Liga Champions dan itu belum berhasil.
belum susah ya. Belum berhasil sampai ke final. Ya. Bahkan ya kenapa mau Pochettino yang sekarang digadang-gadang menjadi the next cover buat Newcastle United. Ya Tottenham Hotspur sudah masuk ke final gitu loh Om. Ya. Jadi inti dari hari ini saya mengatakan juga underline ya. Walaupun MBS ya Muhammad bin Salman take over, jadi belum tentu langsung nanti jadi juara ya. Kita butuh waktu setidaknya 2-3 musim. Setuju nggak sih kira-kira Om? Kalau musim ini pasti berat. Musim depan ya kalau duitnya masuk semua dan bisa beli Mbappe sama Messi ya bisa lah. Tapi kan nggak tahu kita belinya siapa kan kalau take over kan. Karena pelatihnya masih Steve. Oke, ya memang sih banyak yang mengatakan kalau misalnya ganti Steve Bruce sekarang ya di masa kompetisi yang berjalan ini kayaknya agak agak gimana gitu ya kondisinya. Karena kan beliau kan juga ini ya menjalankan tugasnya ya setidaknya di mid table lah. Jadi nggak sampai ke zona degradasi juga nggak sampai di table. Jadi apa pendapat kemarin sendiri apakah terus perlu diganti? Kalau ya paling nggak sampai akhir musim, paling sampai akhir musim dulu sih kita lihat evaluasi lagi kan. Cuman ya emang nggak tahu ya kalau nggak tahu kalau ini berandai-andai masih Rafa Benitez dengan komposisi sekarang mungkin bisa lebih tinggi lagi kali ya posisinya. Ya nggak sih dengan duit yang ada kemarin kan kita beli Joelinton dan lain-lain itu kan misalkan Rafa dikasih duit, mungkin posisi kita lebih tinggi dari sekarang, ya nggak sih? Bisa mungkin 10 besar terus, atau mungkin di 5 besar, ya nggak sih? Berandai-andai gitu aja sih, gara-gara. Tapi Stribus oke lah. Ya, tapi walaupun, lihat mainnya juga kayak defense terus, tapi ya udahlah, yang penting papan tengah. Gitu. Daripada McLaren. Yang penting dapat lihat lah ya, Om ya. Om, anyway, kalau misalnya Steve Bruce Lee, kandidat Om sendiri, yang idam-idamkan sebagai pelatih yang ganti siapa? Hati kecil pengen tetap Rafa balik lah, karena Rafa, suka banget pas dipegang dia lebih atraktif lah sepak bolanya lah. Oke. Opsi kedua? Pochettino oke lah. Pochettino oke ya. Oke, nanti kita akan jawab ya komen dari teman-teman ya Om Arif ya. Sekarang kalau misalnya pemain yang ingin direkrut kalau misalnya take over ini terjadi. Oh, saya pengen beli Mbappe. Mbappe? Iya. Mbappe mau nggak? Nah, itu makanya. Kayaknya nama-nama besar udah mulai pada dikait-kaitkan ya sekarang. Udah Koulibaly, Vidal, dan teman-teman itu udah pada mulai merapat ya. Sudah mulai. Yes, Mbappe itu ada Iqmal ya, dia bilang Mbappe yes. Selain Mbappe, kalau bisa kalau mau jadi yang ambisius, kita bisa gabungin Messi sama Ronaldo lah, kan belum pernah kan, gabungin aja Newcastle. Iya, Messi sama Ronaldo ya. Kalian pensiun. Kalau misalnya Messi dan Ronaldo play in a team, jadi sport kita gila ya. Terus saya bilang lagi ini ada hal. Tengahnya Joelinton ya, sama aja. Oke. Di cover pemain favorit kita sudah sebutin, pelatih favoritnya Om Arif kita juga sudah tahu, dan kira-kira apa lagi yang ada di benak Om Arif kalau misalnya take over ini terjadi? Yang penting jangan pelit-pelit lah buat beli pemain, karena kan kalau dibandingin tim-tim yang di Liga Inggris yang lain kayak bajunya pada gede-gede kan, maksudnya yang tim-tim topnya, kecuali Sheffield United kali ya. Tapi kalau yang kayak Liverpool dan City dan lain-lain itu kan bajunya nggak terbatas kayaknya. Tapi kalau di Newcastle kenapa sih pelit-pelit? Ketika kita pelatihnya sekarang malah dikasih budget lumayan, sebelumnya pas bagus malah dipecat, nggak dikasih duit, kayak gitu-gitulah. Semoga sih tetap si MBS-nya tetap ngasih duit banyak sih, kalau harapan tetap begitulah. Stadion digedein juga boleh. Juga mungkin pernah kan Om kan ke St. James Park? 5 tahun lalu ke sana. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu ya. Nah, itu 5 tahun yang lalu. Oke, saya langsung loncat deh. 5 tahun yang lalu, gimana kesan dan pesan Anda saat 5 tahun? Habis gua ke sana musim depan degradasi.
apes banget pokoknya. Waktu itu Matchnya yang ditonton apa itu? Newcastle versus Arsenal waktu itu. Kalah gara-gara si Mitrovic di kartu merah kan? Di kartu merah ya, kalau nggak salah itu tackle siapa ya? Itu bukan apa siapa ya? Iya ya. Aha. Nah itu pokoknya tackle terus Terus merah ya udah berapa hari di apa? Berapa hari di sana? Di sana total perjalanan 9 hari. Sebenarnya yang pengalaman paling sedihnya adalah sebelumnya, karena gue pengennya kan nonton away juga kan di Old Trafford gitu kan, MU lawan Newcastle ya. Ternyata kena tipu bro. Jadi ketika ke sana tiketnya nggak ada. Anjir lah, gue udah terbang jauh-jauh belasan ribu mil gitu kan, udah beli tiket online. Ya. Sampai sana tiketnya nggak basically belinya sih di kayak di website itu sih, website kayak footballticket.net gitu kan, dan dia bisa garansi bahwa ini kamu akan dapat tiket di tribun away. Harganya juga nggak murah, sekitar 2 juta lah tahun segituan. Itu sampai sana ternyata bilang dikirim di hostel gitu kan, ternyata sampai hostel nggak ada tiketnya, dan udah akhirnya Manchester udah sampai nggak bisa ke Old Trafford, nggak bisa nonton. Ya udah akhirnya gimana? Akhirnya aku jalan ke gang sebelah, ada pub, aku nonton di sana, dan satu-satunya pendukung Newcastle di Manchester penonton bola gitu di big screen. Yang waktu di Manchester ya emang udah bayar, udah lunas, udah bayar kredit card. Jadi kayak mereka harusnya cuma dia nggak kirim sampai hostel. Aku nelpon ke orangnya, katanya orangnya udah jalan dari kemarin, tapi ternyata nggak ada di resepsionis. Nelpon ke yang punya PT-nya itu, si football ticket itu, katanya udah dikirim, ternyata nggak ada. Sampai gontok-gontokan terus, sampai emosi sama orangnya kan, nelpon pakai minjem si HP-nya si itu, si mbaknya yang jaga di hostel itu kan, sampai ternyata nggak ada juga. Akhirnya sampai match mulai ini antara bingung antara mau pergi ke stadion atau mau nyari tempat nonton lain. Akhirnya ya udahlah, stadion kayaknya nggak keburu juga. Akhirnya gue pilih nonton di pub di sebelah situ, di sebelah hostel ada pub gitu, ya udah nonton di situ akhirnya. Untungnya kosong-kosong sih, nggak kalah ya, nggak apa-apa. Oke, jadi suatu pengalaman yang menarik ya Om ya. Itu waktu bulan berapa Om berangkat ke sana Om? Bulan 8 Agustus. Bulan 8 ya? Agustus ya? Wah, Agustus itu jadi 9 hari ya. Jadi waktu berarti sampainya itu di awal-awal. Nyampe. Home dulu baru, away dulu baru home. Niatnya kan gitu, dapat 2 match. Tapi ternyata, gitu. Yang satunya ternyata fake banget. Gitu. Ada yang bilang nih, ada si anak gitu. Nasib ketipu sama kayak takeover. Anjir lah, udah belasan ribu mil terbang, cuy. Ya apa-apa, yang penting teman-teman dari sini kita share ya Om Arif ya. Oleh sebab itu saya bilang ya, live sebagai pendukung, siapa tahu suatu saat one of them they will go over there ya. Mereka juga akan merasakan ya, dukung langsung tim kesayangannya mereka di stadion. Kita bikin open trip sekalian aja Pak ke sana, jalan lah. Ya, that's what. Kemarin waktu kita mabol ya, waktu sebelumnya kita waktu saya di Jakarta ya, jadi sama teman-teman tuh, ayo dong lunch kita bikin, katanya mau naik haji. Jadi sebenarnya canangan udah sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, kita mau ya kan. Sekarang kita mungkin lagi cari aja platformnya gimana sih duit ini, teman-teman kalau misalnya nabung di sana gitu. Oke, bisa. Om, sambil baca-bacain komen, mungkin ada yang mau teman-teman yang ada yang mau bertanya ke Om Arif, ada yang mau tanya ke Om Arif. Jadi ya, habis berapa? Habis berapa jalan-jalan? Sebenarnya nonton bola mah murah, nggak nyampe 1 juta tiketnya kan. Terus tiket pesawatnya berapa ya, ke UK paling 12 juta lah kalau. Ya. Terus kemarin ada yang nanya juga Newcastle nginep di mana, ada apa ya, Newcastle hostel atau apa ya, yang pokoknya walking distance lah dari St. James Park tuh, kayak paling sekiloan lah. Aku lupa nama hostelnya apa, kayaknya dekat stasiun pokoknya. Ada hostel di situ. Nah, itu banyak banget ya. Kalau match day semua fansnya banyak yang nginep di situ. Aku kenalan juga sama orang Korea di situ, ada orang yang dari Jerman juga ada nginep di situ kayak gitu sih. Ya. Jadi nanti Om coba bikin deh turnya Om, biar ini Om, ada yang nanya nih, kalau telat lapor SPD. Ke Om Cafe Nagi ada lagi. Ini ada yang nanya lagi, hotelnya bersih? Ratio bersih. Campur lagi sama cewek-cewek kamarnya.
Itu sebenarnya ditunggu-tunggu. Kemarin sih saya sempat beri saran. Sarannya apa? Coba satu malam lah ya, satu malam nginep di Sandman. Karena Sandman itu kalau buka jendela itu depan itu itu rumah ibadahnya kita ya, istilahnya Om. Oke, karena waktu pertama kali saya ke sana itu saya nginep di Sandman kan. Memang luar biasa gitu, luar biasa. Nah sisanya kita nanti cari yang model-model kelas Airbnb lah. Iya. Ada yang nanya lagi? Semalam berapa semalam sana? Aku di Agoda sih, aku udah lupa Om. Aku juga panjang itu Om. Kalau kemarin Om ada denger ini, mungkin buka itu deh channel YouTube-nya Indotun Army Om. Siap. Jangan lupa teman-teman Indotun Army subscribe juga ya, selain channel YouTube-nya Om Arif, juga subscribe dong channel YouTube-nya Indotun Army. Sama jangan lupa follow hostnya, ya hostnya lebih banyak following daripada followers. Dan ini ngikut admin Indotun ini, karena nanti tiketnya disubsidi sama Raja Arab, tapi bohong. Tapi asik sih kalau misalkan jadi klub kaya terus mereka ngasih subsidi buat fans klub tiap negara gitu kan, lumayan kan support buat bikin event atau bikin apa. Seru juga sih kayaknya gitu. Ini pertanyaan dari Aryo nih. Cara dapat tiket murah ke Newcastle gimana Om? Tips dong. Ya kalau murah sebenarnya nyari promo pasti, atau enggak terbang dari KL aja, biasa lebih murah. Paling kita nyari KL-nya paling AirAsia yang murah-murah. No, you don't wanna take AirAsia Om. Ya, siapa tahu. Karena sampai sana nggak bisa gerak Om. Standarnya itulah Malaysia Airlines lah Om. Bisa. Tapi kalau ngomongin kawasan, tiket itu benar dari Singapura atau dari Malaysia itu kayaknya lebih murah karena mereka merupakan negara Commonwealth kalau nggak salah Om ya. Iya. Dan ada yang murah juga kayaknya pakai Norwegian juga murah dari situ, tapi pesawatnya nggak full board banget sih Norwegian Airlines. Oke, itu kemarin ini kita jawab lagi ya Om ya. Oke, tiket murah sudah masih pada ngarep take over ya. Cek kayak Tunggu Jumat depan. Kalau apparel ganti dari Puma pilih apa Om? Wah, Under Armour. Ya, biar Pochettino nyambung. Ya. Karena nggak tahu. Nyambung ya. Kalau baca ini ya, baca sedikit info sejarah tentang Under Armour, karena dia bukan bikin pakai aparel buat dipakai. Sebenarnya dia bukan bisnis aparel, tapi dia bisnisnya riset buat olahraga. Jadinya semua barang yang dibikin sama dia tuh udah melalui riset yang macam-macam sehingga dipakainya bagus gitu. Aku mikirnya kayak gitu aja sih Under Armour, sesimpel itu sih. Tapi bulusnya bagus ya Om? Bulusnya itu yang kurang kayaknya. Bahkan dia idealis. Ya kan? Puma lebih ini ya, kayaknya lebih gencar tahun ini sampai dia mengikat kontrak sama Manchester City ya. Tuh bulusnya pasti banyak. Iya. Oke, kita next lagi. Udah ada yang Adidas, pemain yang dipertahankan kalau take over Om. Maksiman lah. Almiron oke juga sih. Dubravka. Oke. Dubravka ya. Tapi Dubravka udah kemakan umur sih ya. Udah 30-an. Iya. Mana garis kanannya. Tapi emang kece sih mainnya. Iya sih, memang refleksnya masih oke banget ya, kayak 17 tahun ya Om ya. Gila. Ada yang sponsor yang minta ganti milis saja. Macron. Oke. Airlines yang bagasinya bisa disusupin apa? Nggak ada Om. Dan Harus Garuda sama ininya tapi. Garuda. Oke deh Om. Bincang-bincang pada sore hari ini cukup berkesan Om. Terima kasih banyak ya Om Arif ya atas waktunya. Salam sehat juga buat keluarga di rumah. Stay safe ya. Semoga kondisi di dunia di masa pandemi ini segera berakhir Om. Amin. Semuanya bisa berakhir. Ya. Ya, seperti semula. Amin. Karena ini merupakan tantangan yang berat sekali Om. Tantangan yang berat buat semua orang. Bukan hanya saya aja sekarang posisi yang ada di Bali, yang Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia ya Om ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup acara talk show ini Om, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Indotun Army atau bahkan untuk fans Om Arif sendiri. Kalau sekarang tetap optimis takeover akan berjalan ya sih. Karena kapan lagi kita menyaksikan klub ini kembali sukses setelah era-era 90-an dulu kan. Mungkin sekarang saat yang tepat untuk kembalikan keadaan.
dan menyusul Liverpool di puncak gitu lah. Jadi tetap optimis aja, pasti akan berlangsung. Dan kalau mau nonton ke Newcastle, nonton di sana langsung, kita naik haji bareng-bareng, boleh lah kita ntar bareng-bareng ke sana, kita arrange semuanya, boleh lah, kita kerjasama ntar, gitu. Siap. Jadi jangan lupa Om ya, kita arrange-nya itu gampang Om, cuman anak-anak itu kepengen tahu tempat tampungan uangnya itu di mana gitu loh. Iya. Itu harus kita pikirin. Karena mereka nggak punya arah. Siapa sih duit yang mau dipilih siapa kan? Apakah nanti yang seperti saya baca di Omnya di page-nya travelnya Om kan ada travel abal-abal, takutnya kan kita kan nggak mau uang itu benar-benar. Iya. Uang di kami aman. Lagi. Siap. Aman ya. Siap Om. Ya. Thank you. Terima kasih Om ya. Sebelumnya Om ya. Thank you. Salam olahraga. Sehat selalu Om. Salam buat all the last and all the smiling faces, getting along the Scotia's road to see the blind and races.